Dan Agama Republik Indonesia masih menantikan hasil dari proses sidang isbat yang berlangsung hari ini sampai akhirnya akan diumumkan hasil pantauan hilal di beberapa titik di beberapa wilayah di Indonesia oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas nantinya. Dan kita akan coba tinjau salah satu titik pantauan untuk hilal menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah ini di Masjid Raya Hasyim Asy'ari, Jakarta Barat, yang dilaporkan baru saja ada keterangan pers. Dan kita akan coba tanyakan langsung kepada Cindy Permadi yang sedang memantau prosesnya saat ini. Apa pantauan yang dihasilkan sejauh ini, Cindy? 17:56 sampai pukul 18:23 hilal tidak terlihat, dan hasil ini sudah dilaporkan ke PBNU dan juga kepada Kementerian Agama. Hasilnya ini nanti akan jadi pertimbangan bagi Kementerian Agama juga untuk menentukan atau dalam sidang isbat kapan 1 Syawal 1445 Hijriah akan jatuh. Kalau tadi pernyataan dari PWNU DKI Jakarta, dari informasi yang mereka dapat, kalau di wilayah Provinsi DKI Jakarta memang hampir seluruhnya mendung, sehingga kemungkinan besar juga tidak terlihat. Tapi lagi-lagi masih akan ada titik-titik lain di seluruh Indonesia yang bisa jadi pertimbangan Kementerian Agama. Kalau di Masjid Raya Hasyim Asy'ari, tadi kalau saya gambarkan lagi prosesnya dimulai dari sekitar pukul 17:30, ada 3 alat bantu yang digunakan. Pertama adalah teleskop robotik yang digunakan untuk melakukan kalibrasi ke posisi matahari. Kenapa ke matahari terlebih dahulu? Karena posisi matahari tidak berubah, kemudian baru disesuaikan kalibrasinya dengan posisi hilal. Kemudian dibantu juga dengan 2 alat manual lainnya, yaitu adalah teodolit dan juga rubu mujayab. Nah, tapi dari ketiganya hilal tidak terlihat karena yang menjadi kendala adalah karena cuaca. Sejak jam 3 sore tadi 2 kali hujan turun. Ketika jam 3 hujan selesai, memang sempat cuacanya cukup cerah, tapi kemudian sekitar jam setengah 6 hujan turun kembali, sehingga awan yang tebal menutupi posisi hilal sehingga tidak terlihat. Tapi lagi-lagi hasilnya akan ditentukan oleh Kementerian Agama melalui sidang isbat, Tifal. Oke, saya mau memastikan lagi, berarti hasil pantauan hari ini sudah disampaikan kepada Kementerian Agama Pusat, ya? Ya, sudah disampaikan. Dan kenapa tadi ada waktu 29 menit bagi tim tim peruqyat untuk melihat hilal? Karena ini disesuaikan juga dengan hasil hisab yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi memang kalau untuk melakukan ruqyatul hilal harus ditunjang dengan hisab terlebih dahulu. Diketahui ketinggian hilal ada di sekitar 6 derajat, di atas 6 derajat. Kemudian kalau hitungan kasarnya pergerakan hilal sebelum terbenam itu setiap 1 derajat sekitar 4 menit. Jadi bisa dikali 6 kali 4, sekitar 24 menit. Lebih kurangnya tadi kalau hitung-hitungan secara benarnya sekitar 29 menit. Ini jadi alasan mengapa dari jam 17.56 sampai 18.23 di jeda 29 menit lah tim peruqyat bisa memantau hilal sebelum terbenam. Tapi lagi-lagi hasilnya karena awannya tebal sehingga tidak terlihat dan sudah dilaporkan ke Kementerian Agama. Tifal. Cindy Permadi melaporkan langsung dari Masjid Hasyim Asy'ari di Jakarta. Terima kasih. Dan kami juga masih menantikan beberapa laporan lainnya, termasuk soal pantauan-pantauan di titik lain. Ini juga masih dikumpulkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Di 120 titik yang kami catatkan di sini, tersebar di beberapa daerah, termasuk salah satunya adalah di Makassar, Sulawesi Selatan. Persisnya ini di kantor wilayah Kementerian Agama setempat bersama dengan BMKG yang sudah menggelar Ruqyatul Hilal awal bulan Syawal 1445 Hijriah di Observatorium Menara Iqra Unismuh Makassar. Pemantauan hilal ini dilangsungkan di ketinggian 180 meter dari permukaan laut menggunakan 2 unit teleskop serta alat pemantau lainnya. Menurut koordinator bidang observasi BMKG wilayah 4 Makassar, Jamroni, meski situasi di kota Makassar mendung, tapi peluang untuk melihat hilal dikatakan cukup besar. Walaupun pada akhirnya tadi tim liputan kami juga menyampaikan bahwa hilal tidak terlihat di sana.